Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asriati Najamudin dalam Statistika Pendidikan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Biasanya ketika kita selesai mengumpulkan data yang ada itu belum bisa kita ambil kesimpulan atau kita mendapatkan gambaran utuh terkait data tersebut karena data itu masih mentah, belum diolah. Nah, biasanya kita dalam pengolahan awal yang membantu kita untuk mengatur dan merangkum data itu, kita membuat tabel yang berisi daftar nilai data yang mungkin dia berbeda secara individu ataupun berdasarkan pengelompokan bersama dengan frekuensi yang sesuai, yang mewakili berapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Nah, daftar sebaran nilai data tersebut kemudian yang dinamakan dengan daftar frekuensi atau sebaran frekuensi atau yang kita kenal dengan distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi itu adalah daftar nilai data, jadi dia bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Nah, seberapa penting sih distribusi frekuensi ini dalam statistika pendidikan? Sangat penting ya, sangat penting karena dia dapat meringkas kumpulan data yang besar, yang banyak. Kemudian dengan ringkasan itu kita akan lebih mudah mendapatkan gambaran mengenai karakteristik data yang ada. Lalu kemudian memudahkan kita dalam membuat grafik penting seperti histogram dan lainnya. Ya. Kita langsung pada contoh tabel distribusi frekuensi. Contoh pertama, misalnya di sini saya sajikan daftar nilai ujian statistika pendidikan jurusan PAI. Nah, dari data ini kita belum bisa membaca apa-apa atau belum bisa mengambil kesimpulan terkait data ini. Kita akan coba sajikan data ini dalam tabel distribusi frekuensi. Bisa dilihat. Nah, kalau sudah dalam tabel distribusi frekuensi, mudah bagi kita untuk mengambil kesimpulan terkait data tersebut. Misalnya, total seluruh jumlah data yang ada itu ada 28 item atau ada 28 orang yang mengikuti ujian statistika. Kemudian kalau kita melihat penilaian, ternyata ada 4 orang mahasiswa yang memiliki nilai paling rendah dalam ujian tersebut. Nah, tabel distribusi frekuensi ini namanya tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ya. Kita pindah pada contoh yang kedua. Masih dengan daftar nilai ujian statistika. Ini datanya lebih banyak lagi dari data yang ada di contoh pertama. Kita akan menyajikan data ini dalam tabel. Kalau tadi dia dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal, kita akan menyajikannya dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kalau sepintas kita lihat sama dengan data awal tadi, kita belum bisa mengambil kesimpulan apapun dari data ini. Apakah kemudian banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah, berapa mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi, kita belum bisa. Ya, nanti dia beda kalau kita sudah sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Namun sebelum kita sampai ke penyelesaian tabel distribusi frekuensi, saya ingin menyampaikan tahapan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan sampai kemudian data ini bisa masuk dalam tabel distribusi frekuensi. Yaitu yang pertama, kita diminta untuk mengurutkan data. Jadi data yang banyak tadi kita urutkan dulu, dan biasanya pengurutan ini dimulai dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Mengapa harus diurutkan? Ini untuk mempermudah kita menghitung frekuensi di setiap kelas nanti. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan range ya. Jadi rentang atau jangkauan data. Nah, untuk mencari range yaitu nilai maksimum data. Jadi tadi
kita sudah urutkan, kita sudah dapat berapa nilai maksimum data tersebut dan berapa nilai minimum. Nah, jadi nilai maksimum data dikurangi dengan nilai minimum. Setelah itu, baru kita bisa menentukan banyak kelas yang akan kita gunakan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam penentuan banyak kelas ini kita menggunakan rumus. Jadi ada rumusnya Sturges, yaitu 1 tambah 3,3 kali log n, di mana n ini adalah banyaknya data. Kemudian yang keempat, setelah banyak kelas kita dapat, maka kita akan menghitung panjang ataupun lebar kelas interval, ya. Jadi panjang atau lebar kelas interval ini, itu cara mencarinya adalah range dibagi dengan banyak kelas. Terakhir, kita akan menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama sebagai panduan untuk kelas kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi hanya ini ya langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Kita langsung lihat bagaimana hasil dari data yang contoh 2 tadi, yang ini ya. Kita akan lihat bagaimana penampakannya ketika dia sudah masuk dalam tabel distribusi frekuensi. Seperti ini dia. Jadi kalau misalnya kita memasukkannya dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal, kita langsung bisa lihat ada kurang lebih 80 data. Kemudian nilai terendah itu adalah 35, nilai tertinggi itu adalah 99. Kita lihat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi data tadi sudah dimasukkan dalam TDF berkelompok ini. Sepintas kalau kita membaca tabel ini, kita bisa lihat di kelas kelima, yaitu pada kisaran nilai ujian 71 sampai 80, itu adalah adalah yang paling banyak mendapatkan nilai di kelas. Jadi ada 24 mahasiswa yang mendapatkan nilai pada kelompok ini ya, 71 sampai 80. Kemudian memang kalau kita sudah masuk dalam tabel distribusi frekuensi, kita akan diantaranya gitu ya, kita akan kehilangan identitas data asli ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya di kelas-kelas ini kita tidak tahu di kelas 1 misalnya ada 2 mahasiswa yang mendapatkan nilai di kisaran 31 sampai 40, kita tidak tahu persis nilai yang mereka dapatkan apakah 35, 36 atau 39. Itu ya kalau untuk di tabel distribusi berkelompok. Oke, lanjut kita akan merealisasikan tahapan-tahapan tadi sampai kemudian final sampai pada TDF berkelompok ini. Jadi tadi sudah ya mengurutkan data terlebih dahulu, setelah itu kita mencari range, jelas ya 99 kurang 35, nilai tertinggi data yaitu 99, nilai terendahnya adalah 35. Ini 64 range-nya. Kemudian banyak kelas, tadi sudah jelas dalam tabel kelas itu ada 7 kelas ya, dan 7 kelas itu asalnya dari sini ya, 1 tambah 3,3 kali log 80, hasilnya 7,28 dibulatkan menjadi 7. Kemudian selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas itu adalah rank dibagi dengan banyak kelas. Kita dapatkan 64 dibagi 7 itu 9,14. Nah, saya untuk memudahkan dalam penyusunan TDF, saya menggenapkan menjadi 10 ya untuk panjang kelas ini. Jadi panjang kelas ini atau selang kelas itu sebenarnya dia selisih antara dua nilai batas bawah kelas yang berurutan atau selisih antara dua nilai batas atas kelas yang berurutan ya. Jadi kalau kita lihat di tabel distribusi tadi, jadi ini adalah batas bawah kelas dan ini adalah batas atas kelas ya, itu. Kemudian berikutnya ada namanya batas kelas ya, atau kelas bondari. Kelas bondari ini maksudnya nilai yang digunakan untuk memisahkan antar
kelas ya. Tapi pemisahan ini tidak ada jarak di antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas berikutnya. Misalnya pada kelas 1 ini ya, pada kelas 1 ini jelas ya, batas bawahnya 31, batas atasnya 40 ya. Nah, batas kelas terkecil di kelas ini, di kelas ke-1 ini adalah 30,5 ya, dan batas dari atas, batas atasnya itu adalah 40,5. Jadi bisa dibahasakan begini, area nilai 31 itu dia sampai 30,5, area dari nilai 40 itu dia sampai 40,5, seterusnya demikian juga 41, 50 dan sampai 91 sampai 100 gitu ya. Jadi gini, batas kelas itu dia selalu dinyatakan dengan jumlah digit 1 desimal lebih banyak daripada data pengamatan asalnya. Kenapa dibuat seperti ini? Ini untuk menjamin jangan sampai tidak ada nilai, jangan sampai ada pengamatan yang jatuh tepat pada batas kelasnya ya. Sehingga menghindarkan keraguan pada kelas mana data tersebut harus ditempatkan ya. Jadi misalnya kayak tadi kita lihat untuk penentuan nilai batas bawah kelas. Kalau misalnya kita sudah tahu nilai ujian terkecilnya 35, kalau kita pilih batas bawahnya itu 26, maka interval kelas pertama itu 26 sampai 35. Nah, nilai 35 ini dia tepat jatuh di batas atas kelas ke-1 ya. Tapi kalau misalnya kita pilih nilai batas bawah kelas 20 atau 25, jelas nilainya ini kecil ya, di bawah 35, dan pasti 35 tidak akan masuk dalam kelas itu ya. Dan sia-sia juga kita memasukkannya karena nanti kita akan kelebihan kelas, padahal kelas tadi sudah ditentukan dalam data ini banyaknya kelas itu ada 7. Makanya kemudian saya mengambil batas bawah itu adalah 31 ya. Jadi sebenarnya penentuan nilai batas bawah kelas ini bebas ya, asalkan nilai terkecil dari data tersebut itu masuk dan kita konsisten dengan panjang kelas yang sudah kita tentukan pada awal ya, awal penyelesaian. Baik, kita masih lanjut. Dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok ini juga ada namanya nilai tengah kelas. Tuh, ini ya, nilai tengah kelas. Jadi cara mencari nilai tengah kelas ini adalah 1/2 dari batas atas kelas itu ditambahkan dengan batas bawah kelas. Jadi 1/2 dikali 40 tambah 31, hasilnya 35,5. Seterusnya di kelas kedua demikian juga, kelas ketiga demikian juga. Nilai tengah ini nanti akan berguna pada perhitungan analisis statistik selanjutnya ya. Jadi belum digunakan di awal-awal ini, tapi nanti akan terpakai pada analisis berikutnya ya. Jadi itu kita lanjut berikutnya. Jadi sudah selesai kita TDF tunggal, kemudian TDF berkelompok. Kita akan pindah pada distribusi frekuensi relatif. Namun sebelum kita pindah ke distribusi frekuensi relatif, saya ingin mengingatkan dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi ada beberapa hal yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, kita harus memastikan kelas tidak tumpang tindih sehingga setiap nilai-nilai pengamatan itu harus masuk ke dalam semua kelas ya. Jadi tepat di satu kelas gitu. Jadi tidak jangan sampai sudah ada di kelas pertama kemudian ada juga di kelas kedua. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada data pengamatan yang tertinggal atau tidak bisa dimasukkan dalam kelas yang
ada atau kelas tertentu. Kemudian yang ketiga, nah untuk menjaga semua ini agar tidak terjadi, kita harus memastikan lebar ataupun panjang kelas itu sama ya di semua kelas. Walaupun memang ada peluang kalau misalnya ketemu dengan interval terbuka, misalnya lebih besar sama dengan 91 atau lebih, ini bisa jadi ada ada perbedaan, atau juga misalnya bertemu dengan kelas tertentu dengan frekuensi 0, tapi ini jarang dilakukan. Baik, kita langsung ya di distribusi frekuensi relatif. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari TDF biasa, TDF dasar, di sini disebut TDF dasar atau TDF biasa. Nah, cara mencari distribusi frekuensi relatif ini hanya melanjutkan dari TDF yang ada. Jadi dengan bekal tabel distribusi frekuensi biasa yang sudah ada, kita nanti akan menghitung prosentasi frekuensi dari sebuah daftar data yang sudah kita selesaikan tadi. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi FI dibagi sigma FI kali 100%, ya, sama dengan FI dibagi N kali 100%. Jadi sigma FI ini menunjukkan penjumlahan data atau jumlah data yang sudah ada. Jadi tadi datanya itu 80, berarti N-nya 80. Kemudian FI ini menunjukkan frekuensi di setiap kelas. Jadi kalau misalnya dia frekuensi kelas 1, I-nya diganti 1, frekuensi kelas 2, I-nya diganti 2, artinya frekuensi yang kedua. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Di kelas ke-1 ini frekuensinya 2, ya, jadi 2 dibagi 80 kali 100% mendapatkan hasil 2,5%. Kemudian nanti kita coba di kelas kedua, 3 dibagi 80 kali 100% mendapatkan 3,75. Oke, selanjutnya, jadi sudah jelas ya distribusi frekuensi relatif. Selanjutnya ada namanya distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini adalah karena kata kumulatif berarti penjumlahan secara keseluruhan terhadap frekuensi kelas yang ada dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ada dua, jadi ada frekuensi kumulatif kurang dari dan ada frekuensi kumulatif lebih dari, tapi dia tetap sama saja ya penyelesaiannya. Nah, cara mencarinya seperti ini ya, cara membuat tabelnya. Kita lihat di sini jelas ya, batas kelas bawah itu 31. Kita akan mulai menghitung dari nilai yang ada di batas bawah kelas. Jelas tidak ada ya, tidak ada data yang di bawah batas kelas. Makanya di sini dituliskan frekuensi kumulatifnya 0. Kemudian masuk selanjutnya pada kelas pertama. Jadi frekuensi kumulatif yang di tabel awal itu dijumlahkan dengan frekuensi kumulatif frekuensi yang di kelas pertama. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. Seterusnya sampai kemudian frekuensi di kelas ke-7. Kita nanti akan dikontrol di sini. Hasil akhirnya karena data dalam tabel distribusi ini adalah 80, maka hasil akhirnya adalah 80. Baik, selanjutnya kita akan menyajikan ini tadi ya sudah, kita akan menyajikan data dari distribusi frekuensi ini ke dalam grafik ya. Yang pertama grafik histogram. Nah, grafik histogram itu dia grafik batang ya, dan dia dibuat berdempetan, jadi tidak ada jarak antara satu batang dengan batang yang lainnya. Nah, kita akan coba sajikan data tadi dalam histogram.
kita dapatkan seperti ini. Jadi bagian vertikalnya ini frekuensi, bagian horizontalnya nilai ujian. Kita lihat ini dibuat berdempetan, ya, dibuat berdempetan, dan batas-batasnya adalah batas bawah dan batas atas. Kalau di sini dia 40,5, di sini 50,5 dan seterusnya. Kemudian grafik yang kedua adalah poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi ini adalah segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Nah, jadi tadi nilai tengah kelas ini bisa digunakan dalam menggambar poligon frekuensi atau grafik poligon. Bentuknya seperti ini, ya. Tadi kan titik tengah dari kelas pertama itu 35,5, titik kedua 45,5 dan seterusnya. Kemudian grafik yang terakhir adalah ogive. Ogive ini dipakai untuk menggambarkan frekuensi kumulatif. Nah, sebagai contoh digambarkan bagaimana kemudian grafik menunjukkan ada 68 mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 90,5. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Secara horizontal nilai ujian frekuensinya pada garis vertikal, ya. Baik, demikian dulu sesi kita terkait distribusi frekuensi. Semoga ini bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.